Menak Gus Yakut sebut FPI secara normatif tidak ada. Silakan kalau FPI mau membantah. Ditulis oleh Widodo SP dari siwa.com. Genderang perang tampaknya langsung ditabuh oleh Gus Yakut. Menteri Agama RI yang baru saja menggantikan Fahrul Razi, ex-Menteri Jokowi Ma'ruf yang hanya diberi waktu 1 tahun lebih sedikit sebelum secara resmi diganti pada 23 Desember lalu. Selain langsung memberi ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani, Gus Yakut juga langsung bersuara merespon berita adanya pembubaran Ormas FPI oleh pemerintah, tepatnya oleh Presiden RI yang banyak beredar di media sosial. Gus Yakut lantas berkata bahwa FPI tidak memperpanjang SKT di Kemendagri, oleh karenanya secara normatif organisasi FPI tidak ada. Kabar Presiden mau bubarkan FPI itu hoax, dicek dulu kebenarannya. Soalnya FPI itu tidak terdaftar di Kemendagri. Kalau disebut FPI itu sekarang nggak ada. Organisasinya secara hukum nggak memperpanjang SKT di Kementerian Dalam Negeri, kata Gus Yakut. Saya pun setuju dengan pernyataan Gus Yakut bahwa berita berupa surat telegram Kapolri mengenai pembubaran sejumlah ormas yang sudah kadung beredar memang bisa disebut hoax, karena tidak jelas kebenarannya. Bagi saya, dengan menyebut bahwa FPI secara normatif tidak ada, ini sungguh pernyataan yang menarik. Artinya FPI secara legal tidak diakui sebagai ormas di negeri ini dan seharusnya jika melakukan hal-hal yang tidak wajar, mengarah pada unsur pidana, hingga melakukan provokasi kepada siapapun untuk melakukan hal-hal yang negatif di negeri yang berasaskan hukum ini, pemerintah punya dasar yang jelas untuk menindak tegas mereka. Inilah yang sempat dilakukan oleh aparat gabungan, dipimpin oleh aparat TNI beberapa waktu lalu, ketika menurunkan ratusan baliho bergambar Rizik Syihab. Pentolan FPI yang dianggap sebagai big imam oleh kelompok mereka sendiri karena dianggap dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Namun bagaimana para anggota simpatisan hingga mereka yang menamakan diri sebagai Laskar FPI tetaplah bagian dari anak bangsa yang perlu mendapat bimbingan karena mereka sedang menempuh jalan yang keliru lewat doktrinasi yang sudah terlanjur tertanam dalam benak dan alam bawah sadar mereka. Sedapat mungkin kalau masih bisa diajak ngomong atau diarahkan, rasanya seorang Gus Yakut masih bersedia membuat ruang dialog untuk kelompok ini. Namun jika sudah dirasa dablek alias keras kepala dan tidak bisa diajak bicara lagi, maka sebaiknya diberi pilihan saja. Mau tetap di negeri ini atau pergi saja sekalian. Secara pribadi, saya mengapresiasi pernyataan Gus Yakut bahwa FPI ini sebaiknya dianggap tidak ada saja. Kerja sama media juga kita harapkan dengan tidak terlalu menggubris apapun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang gak ada ini, termasuk aksi-aksi demo 4 angka yang bagi saya sama sekali kegiatan yang tidak berguna, sekaligus membuang-buang waktu saja. Kecuali jika mereka bersedia untuk berbenah diri, mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan NKRI, juga mengakui pemerintahan yang sah serta bersedia untuk mengikuti setiap aturan yang diberlakukan oleh negara ini, sebagaimana harus dituruti oleh ormas-ormas lainnya. Mungkin sikap dan ketegasan negara termasuk Kementerian Agama juga bisa sedikit melunak. Cuma melihat sepak terjang dan rekam jejak kegiatan mereka selama ini, tipis harapan bahwa mereka akan berubah. Di penjaranya Rizik bahkan jika nantinya divonis beberapa tahun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, rasanya juga belum cukup mampu untuk membuat mereka menyerah dan bersedia dibimbing ke jalan yang benar sebagai ormas di negeri ini. Bagaimana jika mendadak mereka seperti terlihat berubah dan bersedia mengikuti persyaratan yang diberlakukan oleh aturan negara agar diterima kembali sebagai ormas yang resmi menurut aturan yang berlaku? Jangan percaya dulu. Lihat apa yang mereka lakukan, setidaknya sampai kurun waktu 5 tahun, apakah mereka serius atau pura-pura. Jadi bagaimana nih dianggap nggak ada oleh Menak yang baru? Nggak terima? Sakit hati? Merasa tersakiti dan terzolimi? Silakan bantah dan buktikan bahwa pernyataan Menak keliru. Karena nyatanya kalian tidak terdaftar secara resmi menurut hukum dan aturan yang berlaku di negeri ini.